Selamat pagi Bapak dan juga Ibu. Sebelum membuka acara pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan tari tradisional dari Kalimantan Tengah. Tarian ini dibawakan oleh Sanggar Kahajak Huang dengan judul tarian Tari Bahinggalang. Tari Bahinggalang adalah tari suara gemerincing gelang, yaitu suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena mendapatkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan yang telah diselesaikan dan berjalan dengan lancar. Properti yang digunakan adalah gelang dadas, di mana unsur suara gelang tersebut bersama-sama menyatukan suara gemerincing galang yang mempunyai kekuatan guna mendatangkan kebaikan dan bersama-sama berdoa serta mengucap syukur. Serta kain bahalai bahandang dan baputi yang menyimbolkan rasa nasionalisme di bawah NKRI. Inilah dia persembahan Sanggar Seni Budaya Kahajak Huang. Selamat menyaksikan. Cita, mari kita sama berdoa, hidup rukun, damai dan sejahtera.
Baik, luar biasa sekali kita telah bersama-sama menyaksikan penampilan tari yang memukau dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penampilan tari yang luar biasa tadi dan tentunya tarian tadi spesial kita hadirkan pada acara kita pada pagi hari ini. Betul sekali nih Kak Sandi. Tarian daerah tadi menjadi satu khazanah budaya di Kalimantan Tengah tentunya. Kita sebagai generasi muda harus berbangga dengan kekayaan budaya yang kita miliki nih Kak Sandi. Betul sekali Lauren dan masih pagi seharusnya masih semangat juga dan masih penuh energinya. Apalagi kita sebentar lagi akan mengikuti lomba-lomba di Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Nah biar semangat bertambah nih Kak Sandi. Bagaimana kalau kita pakai jargon? Boleh, kira-kira jargonnya seperti apa nih Kak Lauren? Nah aku ada ide nih, jadi apabila kita mengatakan FTBI 2024, teman-teman yang berada di ruangan dapat menjawab dengan Lestari Bahasaku Indonesia Maju. Oke, jadi pakai gerakan ya. Betul sekali. Boleh. Jadi ketika dibacakan, nanti ketika menyuarakan Lestari Bahasaku, digerakkan seperti ini, kemudian Indonesia Maju tangannya di kepala ke depan ya. Oke, kita coba dulu mungkin Kak Lauren ya. Boleh sekali. Boleh. Oke, 1, 2, 3. FTBI 2024, Lestari Bahasaku Indonesia Maju. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali semangatnya pada pagi hari ini. Dan sebelum memulai acara, Kak Lauren tentunya supaya lebih akrab dengan seluruh peserta di sini, kita kenalan terlebih dahulu yuk. Wah boleh sekali nih. Baik, hadirin sekalian izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Lauren Mareta dan teman saya Sandi Ramadan. Kami Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabe salamat, lingun alatai, salam sujud, karende malempang. Adil Katalino, baca rumin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Yang terhormat, staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bapak Ahmad Husain. Selamat pagi Bapak, luar biasa sekali Bapak pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Dr. Andes Imam Budi Otomo M.Hum. Selamat pagi Bapak, kami ucapkan selamat datang di Bumi Tamun Bungai. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Andes Muhammad Muiz M.Hum. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Luar biasa, semoga sehat selalu. Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Ralf Heri Budiono M.A., Ketua DWP Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala DP3A P2KB, Dr. Andes Yohanes Kalamper, Jatiwati SPD. Rektor-rektor universitas di Kota Palangkaraya atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan dari 14 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya, para dewan juri, para guru utama, Bapak dan Ibu pendamping, serta peserta Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2024 yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas kesehatan, limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita berkesempatan hadir dan mengikuti acara pembukaan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 di Aula Swissbell Hotel Danum, Palangkaraya. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan Bangun Pemudi-Pemuda dan Mars Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya agar acara ini diberi kelancaran dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Taufik Akbar. Kepada Saudara Taufik disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu yang terhormat, serta adik-adikku yang saya banggakan, izinkan saya pada kesempatan ini membantu kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada hari ini hingga selesai dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya membacakan doa sesuai dengan keyakinan agama saya, agama Islam. Bagi pemeluk agama lain, dipersilahkan berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Humul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada hari yang cerah dan berbahagia ini, Engkau satukan kami dalam kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma, ya Allah ya Alim, Maha mengetahui segala ilmu. Dengan segala rahmat dan kasih sayang-Mu, sungguh para pemimpin-pemimpin kami pada saat ini tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan. Ini merupakan bentuk upaya negara kami yang sangat didambakan oleh peserta didik kami dan pendidik kami serta khalayak umum, menjadi wadah ekspresi bagi kami dalam membangun citra bahasa dan sastra bangsa kami, bahasa yang berbahasa cerdas yang menghasilkan generasi emas. Untuk itu, dengan sifat-Mu ya Maha Rahman dan Maha Rahim, jadikanlah kami semua orang yang pandai bersyukur dan pandai atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari sifat kufur nikmat yang telah menjauhkan kami dari jalan cahaya menuju firdaus-Mu. Allahumma, ya Allah ya Wahhab, Maha Pemberi Karunia, jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu semangat kami dalam menimba ilmu secara terus-menerus, serta tanamkan ke dalam hati sanubari kami rasa persatuan dan kesatuan yang merekat sepanjang masa, demi kemajuan bangsa dan negara kami tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin kami dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang madani, baldatun, taibatun, waribafun, gafur. Allahumma, ya Allah ya Gafar, Maha Pengampun. Akhir kata sebagai hamba-Mu yang tidak bisa luput dari kesalahan ini, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami, para guru-guru kami, dan para syuhada dan pahlawan yang telah gugur demi bangsa dan negara kami. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzan amma yasifun wal mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak sambutan Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Muiz. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tabek salamat, lingun alatai, salam saujud karendem malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna fatahna laka fatham mubina. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya mengajak para bapak dan ibu semua, mari kita menyampaikan puja-puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga memungkinkan kita bersama lebih dari 400 orang hadir dalam acara yang dihelat oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini dalam kondisi seperti sekarang. Tanpa rahmat dan karunia Tuhan itu tidak mungkin kita semua bisa hadir dalam kesempatan ini. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang beragama Islam, saya mengajak mari bersama kita mengagungkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling utama di muka bumi yang telah membawa kita semua umat manusia ke dalam alam ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu, hadirin, hadirat, anak-anakku, adik-adikku, izinkan saya di kesempatan yang membahagiakan hati ini mewakili kawan-kawan dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan salam hormat, apresiasi, ucapan terima kasih kami yang pertama kepada Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Badan Bahasa Jakarta yang kami hormati Bapak Imam Budi Utomo MHum, terima kasih Pak Kapus. Yang kami hormati PLT Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli gubernur, bidang pemerintahan, hukum, dan politik yang kami hormati Bapak Ahmad Hussein, terima kasih Pak Hussein. PJ Wali Kota Palangkaraya, Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang hadir dalam acara ini, Kepala BPMP, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan, Kepala Balai Guru Penggerak, Rektor Universitas Palangkaraya, Rektor Universitas Muhammadiyah, Rektor Institut Agama Kristen Negeri, Rektor Institut Agama Islam Negeri, Rektor Institut Agama Hindu Negeri, serta Direktur Politeknik Kesehatan Palangkaraya atau yang mewakili para juri, para budayawan, para guru utama, para komunitas literasi yang hadir dalam acara ini, serta para pendamping dan orang tua siswa, serta anak-anak kami, serta para tamu undangan yang menghadiri acara yang kami adakan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dalam beberapa waktu terakhir ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan kegiatan
yang bertajuk revitalisasi bahasa daerah yang sudah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tempoh hari Bapak Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2022. Setelah itu kegiatan revitalisasi ini bergulir terus di seantero Indonesia dan salah satunya adalah di Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak dan Ibu, sebelum kami meneruskan sambutan ini, beberapa hal perlu kami sampaikan di sini, bahwa setakat ini dalam catatan kami sudah ada 718 bahasa daerah yang terdapat di Indonesia dan yang sudah divalidasi. 428 bahasa daerah terdapat di Papua dan 105 bahasanya ada di Papua Barat, Bapak dan Ibu. Sekarang Papua Barat terpecah lagi menjadi provinsi baru, artinya 428 itu 105-nya ada Papua. Lebih dari setengah bahasa daerah ada di tanah Papua, Bapak dan Ibu. Persoalannya adalah sebanyak itu bahasa daerah, Bapak dan Ibu, tidak boleh kita biarkan hanya kita diamkan saja seperti itu. Sebab bahasa daerah ini semakin hari nanti akan mendekati kepunahan jika tidak diintervensi oleh pemerintah. Bapak dan Ibu, harus kami sampaikan di sini setakat ini sudah ada sekitar 11 bahasa daerah yang punah di seluruh Indonesia. Dan pada umumnya itu adalah bahasa-bahasa daerah yang ada di bagian timur Indonesia. Kita tidak ingin lagi ke depan ada bahasa daerah yang terus punah. Beberapa bahasa daerah yang ada di Kalimantan Tengah ini pun Bapak dan Ibu perlu kita lestarikan. Kami sudah mendapatkan beberapa informasi bahwa bahasa Paku di Kalimantan Tengah penuturnya semakin sedikit. Demikian juga bahasa Siang juga sudah mulai agak memudar. Salah satu penyebab yang terjadi itu adalah Bapak dan Ibu, beberapa generasi muda kita merasa malu jika dia harus berbahasa daerah. Padahal rasa malu berbahasa daerah itu tidak perlu muncul sesungguhnya. Sejatinya kalau kita lihat para petinggi di Jakarta, rata-rata itu adalah orang daerah, Bapak dan Ibu. Dan mereka pada umumnya masih fasih berbahasa daerah. Jadi tidak ada ruang, tidak ada kesempatan untuk anak muda merasa malu berbahasa daerah, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kami dalam kesempatan bertalian dengan revitalisasi bahasa daerah ini, Bapak dan Ibu, selama beberapa waktu terakhir ini, 2 tahun terakhir ini, merevitalisasi 8 bahasa daerah, 4 bahasa daerah, misalnya bahasa Ngaju, bahasa Melayu dialek Kota Waringin, 2 diantaranya itu kita lombakan pada saat ini. Tetapi 4 bahasa yang lain seperti bahasa Katingan, kemudian bahasa Sampit, itu kita lakukan selebrasi saja dalam kesempatan ini, tetapi tidak kita lombakan. Bahwa kami harus menyatakan di sini, para Bapak dan Ibu, tujuan akhir dari kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini bukanlah untuk lomba. Ya, jadi anak-anak sebetulnya itu semacam apresiasi kalau kita melaksanakan lomba. Sejatinya yang ingin kita tuju adalah Bapak dan Ibu supaya bahasa daerah ini terus dipergunakan, terutama oleh generasi muda, supaya bahasa daerah ini tidak punah ditelan oleh kuasa sejarah, Bapak dan Ibu. Kita harus tanamkan dalam diri anak-anak kita terutama bahwa kita harus merasa bangga, harus merasa bersyukur karena Indonesia memiliki bahasa daerah. Tidak semua bangsa di dunia ini yang mempunyai bahasa daerah. Indonesia adalah negara kedua yang paling banyak jumlah bahasa daerahnya di dunia. Nomor 1 adalah Papua Nugini, nomor 3 adalah Nigeria, nomor keempat adalah India, dan nomor kelima nanti Australia, Bapak dan Ibu. Ini adalah sebuah berkah, rahmat Allah yang diberikan kepada Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi melalui forum ini Bapak dan Ibu, saya sebagai orang yang dituakan di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, mengajak para Bapak dan Ibu, anak-anak kami semua, mari kita bersama-sama melestarikan bahasa daerah ini dengan memakainya dalam berbagai konteks yang tidak formal terutama. Kemudian saya mengajak mari kita mengutamakan bahasa Indonesia di tempat-tempat yang mengharuskan kita menggunakan bahasa Indonesia itu. Saya juga tentu mengajak supaya kita dapat bersaing dengan sehat, bersaing secara berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa lain. Saya mengajak anak-anak kami untuk menguasai setidak-tidaknya 1 bahasa asing. Kata Alvin Toffler, orang yang hidup dalam dunia modern sekarang yang tidak menguasai 1 bahasa asing, dia dianggap tertinggal dalam literasi modern, Bapak dan Ibu. Itu sebabnya anak-anak tekadkan dalam diri anak-anak untuk terus menguasai bahasa Indonesia dengan baik, terus melestarikan bahasa daerah, dan ambil 1 bahasa asing yang dikuasai dengan sangat baik. Suatu hari nanti generasi Indonesia akan sangat disegani, akan sangat mumpuni dan akan kuat sekali
pijakannya di dalam akar sejarah kebangsaan, Bapak dan Ibu. Saya sebagai orang yang dituakan di Balai Bahasa menyampaikan terima kasih sekali lagi pada Bapak dan Ibu, adik-adik semua, Ika Dubas dan panitia yang telah membuat acara ini terselenggara dengan baik. Kami telah melaksanakan kegiatan ini sebaik-baiknya, akan tetapi mungkin saja akan terdapat beberapa kekurangan dan kehilapan. Kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya jika ada kekurangan dan kehilapan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam. Bapak Imam Budi Utomo untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya masih kurang bersemangat Ibu dan Bapak, khususnya adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam kita memang harus lengkap karena kita berada di perahu besar NKRI yang di dalamnya terdapat bermacam perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, dan berbagai perbedaan lainnya, namun kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, bahwa kita adalah satu kesatuan Indonesia. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Bapak Ahmad Hussein, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, yang kami hormati para bupati, wali kota seprovinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, para kepala dinas pendidikan, kepala dinas kebudayaan, kepala dinas perpustakaan se-Kalimantan Tengah, pimpinan perguruan tinggi se-Kalimantan Tengah, yang kami hormati Kepala Balai Bahasa beserta Ibu, serta jajaran dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dulunya UPT Kemendikbudristek, yang sekarang sudah terpecah menjadi 3 bagian, mungkin masih ada Kepala BPMP, Kepala BPG, dan juga ada Kepala BPK, bukan Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi Balai Pelestari Kebudayaan, serta beberapa UPT yang lain yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, para juri, budayawan, sastrawan, kepala sekolah, pengawas, para guru, dan tentu saja para pendamping termasuk orang tua, para siswa yang berprestasi yang saat ini sedang berkumpul di Hotel Swiss Bell, Kota Palangkaraya. Serta tentu saja yang kami banggakan, yang kami cintai, generasi penerus bangsa, para juara untuk FTBI tingkat kabupaten kota
yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota, seprovinsi Kalimantan Tengah. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya kita pada pagi hari ini dan insya Allah seterusnya kita akan tetap mendapatkan berkah rahmat kesehatan yang melimpah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita, kewajiban kita untuk melayani masyarakat, untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, khususnya Bapak Ahmad Hussein, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, mohon izin, seharusnya yang berdiri di mimbar ini adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, namun pada saat ini beliau sedang melaksanakan rapat pimpinan untuk reorganisasi di Kementerian Pendidikan Mendasar dan Menengah. Saya masih ingat Kemendikbudristek saja ini, mohon maaf. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah besok beliau akan ke Kalimantan Barat untuk menghadiri kegiatan serupa di Kalimantan Tengah ini. Di Kalimantan Barat untuk menghadiri kegiatan serupa di Kalimantan Tengah ini, yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi. Beliau menugasi kepada saya untuk bisa hadir membersamai Ibu dan Bapak, dan saya merasa sangat senang untuk bisa kembali ke Provinsi Kalimantan Tengah, karena 5 tahun saya di Kalimantan Timur, 3 tahun saya di Kalimantan Selatan, dan saya sering bolak-balik dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah untuk menyapa Ibu dan Bapak semuanya di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Untuk itu saya sangat senang mendapatkan tugas dari beliau untuk hadir di Provinsi Kalimantan Tengah, yang bagi saya ini adalah rumah kedua bagi kami. Ibu dan Bapak yang kami hormati, seperti tadi saya sampaikan bahwa di bulan atau di akhir Oktober setelah kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra 2024 sampai dengan awal Desember 2024 ini kami di 30 Balai Bahasa, Kantor Bahasa se-Indonesia yang melayani 38 provinsi di Indonesia melaksanakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi. Tepuk tangan untuk kita semua yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kegiatan yang digagas oleh pada waktu itu Mas Menteri Nadiem Makarim yang diluncurkan sebagai program Merdeka Belajar episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah. Alhamdulillah selama 3-4 tahun ini gemanya sungguh luar biasa. Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengikuti kegiatan atau platform Merdeka Belajar ini sejak tahun 2022. Yang program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2021, sehingga Kalimantan Tengah sudah 3 tahun dan sudah memiliki pengalaman yang luar biasa untuk melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah, yang bagi kami program ini bukan sekadar untuk melestarikan bahasa daerah, melainkan yang paling penting adalah mengembangkan bahasa daerah, bahasa-bahasa daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bukan saja kita lestarikan, justru ini yang akan kita kembangkan. Kalau dilestarikan itu seperti benda mati yang hanya lestari awet saja, tetapi kalau dikembangkan ini benar-benar nanti bisa digunakan oleh masyarakat, khususnya oleh generasi muda. Mengapa kami melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah, Ibu dan Bapak? Karena ini seperti kita ketahui bahwa bahasa-bahasa di dunia yang jumlahnya 8.000-an, ini setiap 30 tahun, ini yang dirilis oleh UNESCO, ada 200 bahasa yang punah. Kepunahan bahasa daerah bukan menjadi keprihatinan kita di Indonesia yang memiliki 718 bahasa daerah, tetapi ini juga menjadi keprihatinan dunia.
Diperkirakan sekian ratus tahun ke depan, bahasa di dunia ini hanya tinggal beberapa butir. Dan kita tidak berharap bahwa bahasa daerah yang ada di Indonesia ini nanti juga akan punah. Menurut catatan kami tahun 2019 kemarin, sudah ada 5 bahasa daerah ini yang punah. Kita tidak tahu di mana kuburnya, tetapi kira-kira ada di Provinsi Papua dan di Provinsi Maluku. Semoga itu tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Tetapi kalau kita semua ini tidak peduli untuk merevitalisasi bahasa daerah, untuk meneruskan, mewariskan penggunaan bahasa daerah kepada generasi muda, yakinlah Ibu dan Bapak, tidak sampai 1 milenium, tidak sampai 1000 tahun, mungkin dalam waktu 100 tahun, bahkan mungkin di bawah 100 tahun, 50 tahun, bahasa kita akan terkikis, akan sekarat, dan akan punah. Dan kalau sudah punah, ini rasa-rasanya sulit untuk dibangkitkan kembali dari kuburnya. Kecuali bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, itu adalah bahasa yang sudah punah ratusan tahun yang lalu, tetapi dalam rangka Zionisme, bahasa Hebrew itu dihidupkan kembali oleh Israel. Dan sekarang menjadi bahasa besar di wilayah Timur Tengah, karena digunakan oleh bangsa Yahudi, oleh bangsa Israel. Kita tidak ingin bahasa daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini akan hilang. Jika kita kehilangan bahasa daerah, maka kita akan kehilangan inti dari kebudayaan kita. Jika kita kehilangan inti dari kebudayaan kita, maka kita akan kehilangan kemanusiaan kita. Saya tidak tahu kalau kita kehilangan kemanusiaan kita akan menjadi apa. Oleh karena itu, agar kemanusiaan kita ini kita jaga, warisan budaya ini kita jaga, pasti bahasa daerah harus tetap dilestarikan dan dikembangkan. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada masa itu, pada tahun 2022 meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-17. Alhamdulillah, meskipun sekarang sudah berganti nomenklatur kementerian menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, program itu insya Allah akan tetap dilanjutkan oleh Pak Menteri. Kalau beberapa waktu lalu kami menyebut Mas Menteri karena masih muda, sekarang ini menjadi Pak Menteri. Profesor Dr. Haji Abdul Mukti, Magister Edukasi. Insya Allah beliau akan tetap melanjutkan program-program yang ada di Badan Bahasa, program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, termasuk juga oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Setidak-tidaknya ada 3 program prioritas yang telah dan tetap akan dilaksanakan oleh Badan Bahasa dan juga oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu program literasi bahasa dan sastra. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu, mulai tahun 2022, kami di Badan Bahasa telah mencetak tidak kurang dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Datanya ada di Pak Muiz, saya tidak tahu di Provinsi Kalimantan Tengah ini di wilayah mana saja yang mendapatkan bantuan buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia itu. Bukunya bagus-bagus, namanya saja buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Yang diharapkan anak-anak kita menyukai membaca dan bisa mengimplementasikan apa yang ada di dalam buku tersebut. Pesan-pesan moral apa saja yang terdapat di dalam buku itu, ini insya Allah yang bisa dicerna, diambil oleh anak-anak kita. Buku literasi itu tidak lagi misalnya buku beternak lele, buku cara bercocok tanam cabai, tidak lagi. Tetapi benar-benar buku yang memberikan inspirasi kepada anak-anak kita. Tahun 2024 ini kami mencetak tidak kurang dari 27 juta eksemplar buku yang kami bagikan ke 45.000 TK dan SD di wilayah 3T dan juga untuk wilayah yang nilai literasinya masih tergolong atau berkategori warna merah. Jadi Ibu dan Bapak jangan kecewa kalau seandainya tempat Ibu dan Bapak tidak mendapatkan bantuan buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia itu.
apabila tidak mendapatkan bantuan itu, ada dua kemungkinan. Satu, wilayah ibu dan bapak tidak termasuk ke dalam 3T. Yang kedua, wilayah ibu dan bapak nilai literasinya berarti sudah di atas rata-rata. Jadi itu kalau seandainya ibu dan bapak tidak mendapatkan bantuan buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Ibu dan bapak yang kami hormati, semoga program-program di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan juga program-program yang dilaksanakan di UPT kami, unit pelaksana teknis kami, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, ini benar-benar nanti bisa kita laksanakan, kita realisasikan. Kami yakin bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Pak Muiz tangannya hanya 2, sekarang menjadi 4 karena ada istrinya. Dan juga teman-teman kami terbatas ibu dan bapak jumlahnya, tidak sampai 50 orang, tidak sampai 60 orang. Oleh karena itu, tentu saja kami sangat mengharapkan kemitraan bersama dengan ibu dan bapak dari pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga dengan perguruan tinggi, dengan praktisi, bersama dengan akademisi, termasuk juga dengan pihak sekolah, kepala sekolah, pengawas, guru, termasuk juga anak-anak kita. Anak-anak ini harus tetap kita libatkan. Jangan anggap anak-anak ini hanya sebagai objek, tetapi mereka adalah subjek-subjek yang memiliki masa depan yang cerah, bersama dengan bimbingan, fasilitasi dari kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, mungkin tidak terlalu panjang yang perlu kami sampaikan. Intinya kami mengucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga mitra-mitra kerja kami yang telah bekerja sama untuk melaksanakan berbagai program yang sangat bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat kita, tetapi juga memberikan manfaat bagi negara kita. Sehingga negara kita kembali menjadi negara yang disegani dunia karena kita memiliki budaya yang luar biasa beraneka macam, yang budaya-budaya itu tetap kita jaga, tetap kita lestarikan, dan tetap kita kembangkan sebagai aset yang tiada nilainya. Tidak dapat kita beri harga berapa untuk aset-aset yang kita miliki itu. Tentu saja kami juga mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan, termasuk juga kerumpangan-kerumpangan program dan juga anggaran yang ada di Balai Provinsi Kalimantan Tengah, karena memang kami tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kami bisa hidup, bisa berkembang apabila didukung oleh ibu dan bapak semua. Anggaran kami memang tidak banyak, ibu dan bapak, termasuk juga program revitalisasi bahasa daerah ini, anggaran kami tidak banyak, hanya sekitar berapa begitu Pak Muiz ya? Tidak sampai 2 miliar, oleh karena itu kemitraan bersama dengan mitra-mitra kerja kami ini sangat diperlukan, apalagi menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa kewenangan kewajiban untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, pelestarian bahasa dan sastra daerah itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah bersama dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah atau di daerah itu. Kami pemerintah pusat hanya memberikan dorongan, hanya memberikan fasilitasi, hanya memberikan sentilan kecil begitu untuk bagaimana bahasa sastra di wilayah kita ini bisa tetap hidup dan berkembang. Ibu bapak yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih yang sangat tulus atas kehadiran, partisipasi, peran serta dari ibu dan bapak semuanya, termasuk anak-anakku semua yang insya Allah ini adalah juara-juara yang akan masuk dalam kategori MTN kami. MTN itu Manajemen Talenta Nasional, ada yang nanti dari wilayah kabupaten kota, ada yang untuk tingkat provinsi, dan insya Allah ada untuk yang tingkat nasional. Yang tingkat nasional nanti akan kami laksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Februari 2025. Tentu saja tidak semuanya nanti akan ke Jakarta, nanti akan kami berikan kuota berapa nanti yang akan ke Jakarta. Karena harus mewakili 38 provinsi ibu dan bapak. Mewakili 38 provinsi. Nanti kami minta tolong berikutnya bersama dengan teman-teman kami yang ada di UPT, bagaimana cara memasukkan nilai-nilai atau sertifikat kejuaraan itu ke dalam Manajemen Talenta Nasional.
sehingga bisa diakui sama seperti olimpiade dan kegiatan-kegiatan besar lainnya. Ibu bapak yang kami hormati, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, tim pusat, Badan Bahasa maupun tim kami di UPT Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Dan untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Ahmad Hussein untuk berkenan memberikan arahan, sambutan, dan membuka acara Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sambutannya yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan sambutan serta pembukaan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bapak Ahmad Hussein. Kepada Bapak disilakan. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Balai Bahasa tadi. Yang bisa saya tangkap dan cermati adalah setiap bahasa adalah alat komunikasi yang membawa cerita, membawa tradisi dan sejarah dari suatu kelompok masyarakat. Pada kesempatan ini juga saya akan membacakan sambutan Bapak Sekretaris Daerah. Memang dalam nomenklatur ini kadangkala ada suatu kerancuan, namun demikian kita tidak permasalahkan itu. Yang penting pada saat ini ada wakil dari pemerintah provinsi yang hadir dalam kegiatan yang penuh berkah ini. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, karena Kepala Balai ini dari Sumatera, saya ingin menyampaikan pantun. Pagi-pagi kita pergi tamasya, mampir di toko beli semangka. Mari kita memupuk bahasa, karena bahasa alat pemersatu bangsa. Saya akan bacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabir selamat linguna latai, sembah sujud kerendem melempang, adil katalino, bacuramin ka surga, basengat kayu bata, arus. Yang terhormat, Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Bapak Dr. Andes Imam Budi Utomo, MHum, selamat datang di Kalimantan Tengah. Adalah suatu provinsi yang memang sudah Bapak kenal tentunya. Yang saya hormati PJ Wali Kota Palangkaraya atau yang mewakili,
Yang saya hormati para kepala perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran, Bapak Dr. Andes Muhammad Muiz M.Hum. Kebetulan juga ada hadir Ibu, istri beliau sama-sama dari Bangka ya, Pak ya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan tentunya, juga Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Teman-teman media cetak, elektronik, dan online, serta hadirin undangan peserta kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Kalimantan Tengah yang berbahagia. Bapak, Ibu hadirin undangan sekalian yang saya hormati, mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Balai Bahasa atas komitmen, kerja keras, dan dedikasi dalam melestarikan bahasa dan sastra daerah di bumi Taman Bungai, salah satunya melalui Festival Tunas Bahasa Ibu yang dilaksanakan pada hari ini. Upaya seperti ini sangatlah penting di tengah dinamika perkembangan zaman yang semakin cepat di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Melalui program-program yang dijalankan oleh Balai Bahasa itu, kita semua dapat menyaksikan langkah nyata dalam menjaga bahasa daerah sebagai bagian penting dari identitas dan warisan budaya kita. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung inisiatif dan merasa bangga dapat bekerja sama dengan Balai Bahasa dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Kerjasama ini pun telah diresmikan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu Bapak yang saya muliakan, dengan adanya regulasi ini kami berkomitmen untuk memberikan ruang bagi perkembangan bahasa dan sastra daerah agar tetap hidup di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di kalangan generasi muda. Hadirin undangan sekalian yang berbahagia, Festival Tunas Bahasa Ibu yang diselenggarakan pada hari ini merupakan salah satu wujud nyata dari implementasi peraturan tersebut. Kegiatan ini bukan hanya menjadi wadah merayakan keberagaman bahasa dan sastra di daerah kita, tetapi juga menanamkan kebanggaan dan kecintaan terhadap bahasa ibu atau bahasa daerah, khususnya pada generasi muda. Menjadi harapan kita bersama, kegiatan festival ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi serta menggugah kesadaran masyarakat luas untuk terus-menerus bersama-sama menjaga dan melestarikan bahasa daerah di bumi Taman Bungai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk menyukseskan penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa ini. Semoga festival ini dapat menumbuhkan kecintaan yang lebih dalam terhadap bahasa dan budaya daerah kita, serta menginspirasi generasi muda untuk terus melestarikan kekayaan budaya yang kita miliki. Mari kita bersama-sama menjadikan bahasa ibu sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari, sehingga jati diri dan warisan budaya kita tetap lestari dan terjaga. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Haji Muhammad Katma FD Unun SE MM. Terima kasih.
Bapak Imam dan juga Bapak Muiz untuk ke panggung mendampingi Bapak Ahmad Husain. Hadirin, program revitalisasi bahasa daerah ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan pada tahun 2022 4 bahasa daerah telah direvitalisasi. Kemudian tahun 2023 bahasa daerah yang direvitalisasi bertambah menjadi 8 bahasa. Kemudian pada tahun 2024 ini juga ada 8 bahasa daerah yang direvitalisasi di Kalimantan Tengah. Betul, dan tentunya kita harus bangga dengan bahasa daerah yang kita miliki di Kalimantan Tengah dan tetap menggunakannya di keseharian kita. Betul, jumlah bahasa di Kalimantan Tengah memang cukup banyak dan itu merupakan kekayaan sekaligus kebanggaan bagi kita pemiliknya, Kak Sandi. Baik, luar biasa dan sepertinya gongnya sudah siap. Baik, dan langsung saja kita saksikan penabuhan gong yang akan dilakukan oleh staf. Untuk Bapak Kapus juga kami undang ke depan. Oh ya, sudah ya Pak ya. Baik, nah sepertinya gongnya sudah siap dan langsung saja kita saksikan penabuhan gong yang akan dilakukan dan didampingi oleh staf gubernur dan juga Bapak Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Kami silakan. Baik, secara resmi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 secara resmi telah dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan kami mohon kepada Bapak untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu Bapak. Baik, kepada tim dokumentasi kami persilakan untuk mengambil foto. Baik, terima kasih Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin, dengan dibukanya kegiatan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 secara resmi telah dibuka. Baik, dan sebagai apresiasi dalam penyelenggaraan program Merdeka Belajar episode ke-17 Revitalisasi Bahasa Daerah di Kalimantan Tengah, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dari 14 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, kemudian yang pertama kami mengundang perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Gunung Mas ke panggung untuk menerima penghargaan atas partisipasi aktif dalam menjalankan program revitalisasi bahasa daerah. Selanjutnya kami mengundang perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Kota Waringin Timur untuk bergabung ke panggung dan menerima penghargaan. Baik, selanjutnya juga kami mengundang perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya untuk menerima penghargaan. Baik.
Yang pertama kami mohon dengan hormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Muiz, untuk naik ke panggung dan menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Gunung Mas. Baik, penghargaan ini diberikan tentunya sebagai apresiasi dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dari 14 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai bentuk apresiasi dalam penyelenggaraan program Merdeka Belajar episode ke-17 Revitalisasi Bahasa Daerah. Baik, kepada Bapak Muiz, mohon berkenan bertahan di atas panggung. Silakan mengambil tempat di tengah Bapak. Baik, selanjutnya kami mohon dengan hormat Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Bapak Imam Budi, untuk naik ke panggung dan menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau, Sukamara, Seruyan, dan Kota Waringin Timur. Baik Bapak Imam, kami mohon untuk berkenan berada di atas panggung Bapak. Selanjutnya dengan hormat kami memohon staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik Bapak Ahmad Husain untuk bergabung di panggung dan menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya.
Selanjutnya Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang akan langsung diserahkan oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Badan Bahasa Bapak Imam Budi. Kepada Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Bapak Ahmad Husain disilakan. Baik, Bapak dan Ibu bertahan di atas karena kita akan pengambilan dokumentasi. Kami mohon kepada Bapak Muiz, Bapak Imam dan juga Bapak Ahmad Husain untuk menempatkan diri di tengah. Baik, kami silakan juga kepada tim dokumentasi untuk mengambil foto. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu kami mohon untuk dapat kembali ke tempat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Wah, luar biasa ya Kak Sandi. Ke-14 kabupaten dan kota ini telah mendukung program dari Kemendikbudristek yaitu Merdeka Belajar episode ke-17, revitalisasi bahasa daerah. Andil yang sangat besar dari pemerintah daerah inilah yang mendukung kesuksesan penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif dari pemerintah daerah, guru utama, guru pendamping, dan juga peserta kegiatan ini. Betul sekali Lauren, sungguh luar biasa tentunya. Dan sekali lagi kita mari cek semangatnya dengan jargon yang kita tadi telah gaungkan bersama-sama ya. Karena nanti jargon ini akan kita terus gaungkan dari awal pelaksanaan kegiatan sampai nanti berakhir. Jadi ketika kami mengatakan FTBI 2024, jawabannya adalah Lestari Bahasaku, Indonesia Maju. Oke, kita coba ya Lauren ya. Boleh sekali Kak. 1, 2, 3. FTBI 2024, Lestari Bahasaku, Indonesia Maju. Baik, luar biasa sekali. Tentunya sudah siap untuk berlomba juga sepertinya. Betul sekali Kak. Baik, sebelum Bapak Ibu undangan kembali ke tempat bertugas masing-masing dan sebelum para peserta berlomba, kita akan disuguhi penampilan spesial dari teman-teman kita yang berasal dari beberapa kabupaten. Mari kita saksikan eksibisi beragam penampilan yang sudah dipersiapkan dengan matang tentunya. Oleh karena itu dengan diiringi tepuk tangan yang meriah, mari kita saksikan bersama penampilan eksibisi dari Ken Zepanya Thomas membawakan Karungut dengan bahasa Dayak Katingan. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud, karende malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.
Baik, luar biasa sekali dan berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah atas penampilan dari Ken Zepanya Thomas yang telah membawakan karungut berbahasa Dayak Katingan. Selanjutnya kita akan menyaksikan kembali eksibisi penampilan dari Feby Septiwi Marli yang juga akan membawakan karungut namun berbahasa Utdanum. Baik, langsung saja selamat menyaksikan. Tabe selamat, dinguna latai, salam sujud, karena melempang, adil katalinu, baju ramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Aku huang arungut akan ito urunaro, judul karungut kuri cita-citaku.
Luar biasa sekali penampilan dari saudara kita yaitu Feby Septiwi Marli. Mari beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan eksibisi terakhir yaitu dari Elito Miss Fuansyah dengan baca puisi dalam bahasa Dayak Sampit. Oleh karena itu, Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera akan ita horasa. Tabe salamat lingu nalatai, salam sahujud karende malempang. Adil katalinu bacurami kasaruga basengan kajubata arus arus arus. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala nang telah menengah rahmat dan hidayahnya akan ita, sehingga tahu bakumpul bersama si Titun dengan sehat walafiat. Serta solawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, ngaran kula Ailito Miss Fuansyah. SDN Tilu Baamang Tengah Sampit. Kula hendak membacakan puisi nang bajudul Keindahan Alam Kalimantan Tengah. Keindahan Alam Kalimantan Tengah. Karya Ibu Warni SPDI. Kalimantan Tengah, peta kaluka kula lahir. Umaku nang sugih dengan budaya nang unik. Adat istiadat nang kuat banar. Petak nang bengkeng dan subur. Bamacam-macam suku nang melai si Kalimantan Tengah. Are kia kesenian unik. Due tatarian, huma dan baju adata. Bare lepah kula mengagumimu. Kalimantan Tengah, ba isi kesugihan nang ba nilai tinggi. Huang ataiku dan ate ita horasa. Kula bangga Kalimantan Tengah. Wahai generasi tabela, hayo ita menggadoh beragaman budaya. Nang ayun ita akan satatahia. Sampai Titun hilu,
puisi nang imbaca kula. Mohon maaf, amun ada kesalahan dumat kula. Terima kasih kula ucapkan atas perhatian Elendika Horasa. Kula hendak bepantun hilu. Mamisi laok sang sumpit. Sakalia duan tangkalasa. Elen kulatun dumar sampit. Mangguang undangan balai bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penampilan yang luar biasa tadi pembacaan puisi dari Ailito Misvansah yang membacakan puisi berbahasa Dayak Sampit. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu atas penampilan 3 eksibisi tadi. Dan itu merupakan salah satu sastra lisan juga berbahasa daerah yang tentunya kita jaga kelestariannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara pembukaan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan seluruh peserta dalam kegiatan ini. Kepada seluruh peserta, selamat berkompetisi dan memberikan penampilan terbaik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November 2024. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mengikuti kegiatan sampai selesai. Namun, sebelum mengakhiri pembukaan kegiatan ini, izinkan saya untuk berpantun. Nanti mohon cakepnya ya. Kebakaran hutan menimbulkan asap dan abu. Cakep. Asap pun naik memenuhi angkasa. Cakep. Mari kita ikuti Festival Tunas Bahasa Ibu, menghidupkan bahasa daerah identitas bangsa. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, akhir kata saya, Lauren Mareta. Dan saya Sandi Ramadan, mohon maaf apabila ada tutur kata dan tindakan kami yang kurang berkenan dalam memandu pembukaan kegiatan FTBI ini. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke acara berikutnya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Agar tertib dan rapi, kami mohon para peserta berdiri dari tempatnya masing-masing dan menghadap ke panggung. Tim dokumentasi akan mengambil foto dari atas panggung. Baik, kami persilakan kepada tim dokumentasi untuk mengambil alih. Bapak Ibu sekalian beserta seluruh peserta mungkin dapat berdiri di tempat masing-masing terlebih dahulu. Kami persilakan untuk tim dokumentasi untuk naik ke panggung dan mengambil dokumentasi. Baik, kepada tim dokumentasi, kami persilakan untuk naik ke panggung.